Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah, di video kali ini ayam saya berusia 24 hari Pak ya. Kondisi alhamdulillah sehat ya. Ini saya sudah membeli tempat minum otomatis ya. Jadi udah mulai diganti. Ini siang ini. Nih Pak, baru beli ini. Saya dapat harga murah ini ya, baru semua. Dapat harga berapa ya? 87.000. Gitu Pak, 87.000 dapat murah. Saya beli 8 buah untuk bagian tengahnya. Nah, bagian tengah sana. Nanti itu manual itu nggak dipakai lagi. Setelah dipasang semua baru dialirkan gitu. Sangat penting Pak memakai otomatis, karena di siang hari kadang ya air minum itu habis mendadak gitu. ABK lagi capek, kadangan nggak sempat ngisi. Nah, jadi saya beli tempat minum air otomatis itu. Saya mau bahas dulu ya beberapa masalah di ayam broiler ini yang jangan sampai terjadi kepada Anda. Ya. Apa saja itu, Bang? Yang pertama, jangan sampai salah pilih PT kemitraan. Bagaimana, Bang? Jangan sampai pilih PT kemitraan. Ada beberapa PT kemitraan, misalnya gini. Setiap panen ya, dia ganti kontrak tapi nggak dikasih tahu sama kita. Ada itu, Pak. Ya, jadi kadang penghasilan kita itu tidak tetap gitu. Misalnya gini, hari ini kontraknya 19.000 misalnya, tiba-tiba berubahlah kontraknya itu menjadi 18,5. Kita nggak tahu, pas ditanya baru ngaku gitu. Nah, di situ Pak baru salah milih PT, maksud saya. Ada itu, ada. Gak perlulah saya sebutkan ya. Mana ini? Ini bocor ini. Ini bocor juga. Bentar Pak. Dot, ini bocor tadi kerok yang basah tuh ya. Ini harus dikerok, kalau yang basah itu Pak nggak bisa, nggak dikerok gitu. Jadi lanjut kepada tadi, jangan pilih PT ya yang sapronaknya jelek Pak sebelum Anda terjun. Jadi jangan Anda tergiur gitu. Dikasih harga 21.000 per kilo. Percuma saja Pak. Kenapa percuma saya bilang? Ya Anda nggak akan dapat duit gitu. Karena kenapa? PT-PT seperti ini biasanya mengincar ayam-ayam dalam ukuran kecil ya. Jadi di harga kontraknya dimahalkannya gitu. Jadi dengan harapan banyak yang tergoda dalam bergabung. Nah, ini akhir ini ngapa udah pindah-pindah ini, aduh. Selanjutnya jangan pilih PT yang suka molor gitu Pak. Molor apanya Bang? Udah tahu ayam Anda sakit, ditunda-tundanya panen. Nah, sudah itu jangan pilih PT yang kira-kira lama Pak pencairannya gitu. 2 bulan mungkin kan, 1 bulan jangan mau Pak. Ya, itu bukan bank Pak, itu PT gitu. Harus jelas kontraknya. Paling lambat berapa? Kalau PT saya 2 minggu. 2 minggu paling lambat sudah pencairan. Jadi ada batas waktunya gitu. Nah, selanjutnya jangan pilih PT yang kualitas bibitnya dalam setahun itu naik turunnya mungkin ada 4 kali. Nah, itu nggak pasti juga penghasilan Anda gitu. Dan jangan juga pilih PT yang harga kontraknya mahal tapi harga pakannya juga mahal gitu. Itu kayak kamuflase nyamar ya gitu. Jadi misalnya gini Pak, ada PT harga kontraknya per kilo misalnya 21.000 ya. 21.000. Nah, harga pakannya misalnya 10.000 gitu. Terus ada juga PT yang lain harga kontraknya 19.000 per kilo.
tapi harga pakannya 8.000 ya. Atau lebih inilah. Ya lebih besar yang 19.000 itu, Pak. Jadi sebelum bergabung sama PT Kemitraan ini harus menghitung gitu. Kira-kira masuk nggak sama harga kontrak gitu ya. Jadi jangan sampai Anda kebablasan. Kalau baru-baru kayak saya kemarin, ya bablas juga lah itu ya. Nah, selanjutnya jelaskan benar-benar bagaimana sistem ganti rugi pada PT itu ya. Jangan tiba-tiba dia bilang nggak ganti rugi kok, nggak ganti rugi. Tapi tahu-taunya di saat ayam Anda sakit, segala 1001 alasan dicari dan Anda dipastikan tetap mengganti rugi. Ya, itu. Lari aja Bang, nggak apa-apa. Nggak bisa Pak, ada jaminan Anda di sana. Kalau Anda nggak bayar, ya jaminan Anda nggak dibalikin gitu. Ciri-ciri PT yang tidak mengganti rugi adalah dia tidak meminta jaminan. Itu saja. Kebanyakan seperti itu ya. Kalau dia masih meminta jaminan, ya, jaminan misalnya ini nih, saya minta jaminan berapa? Surat tanah, nggak usah duit kata dia. Ini jaminan. Katanya alasannya untuk kepastian aja udah dipastikan Pak. Walaupun dia bilang nggak ganti rugi, itu hampir dikatakan masih ganti rugi, ya. Nah, selanjutnya ada PT yang perjanjian ganti kerugiannya kayak gini. Kami hanya menanggung 1.000 ekor maksimal ya. Jadi dia tanggung kerugian Rp1.000 per ekor, itu sudah maksimal. Gimana itu maksudnya Bang? Maksudnya jadi gini. Misalnya Anda rugi 15 juta, populasi ayam 5.000. Yang ditanggung PT hanya 1.000 per ekor. Jadi Anda tetap bayar 10 juta gitu. Dia hanya nanggung 5 juta. Karena kenapa? 1.000 dikali 5.000 adalah 5 juta. Nah ini masih mending yang kayak gini gitu. Masih mending. Tapi kalau prinsip saya Pak, carilah PT yang mengambil ganti rugi tapi bibitnya bagus. Karena kenapa? PT-PT seperti itu biasanya bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dengan kualitas sapronaknya ya. Tapi nggak semuanya, seluruh PT itu konsisten. Karena kenapa Pak? Nggak bisa dipastikan kualitas-kualitas bibit ini gitu ya. Jadi nggak harus bagus semua bibitnya. Saya kan tadi sudah bilang, dalam setahun tuh kalau udah 4 kali bibitnya jelek terus, udahlah keluar aja lah Pak. Ya, bahaya itu PT. Nah, mungkin belum ada yang tahu ya. Kalau di PT ini Pak misalnya dapat 20 juta misalnya. Itu dipotong Pak 10% untuk tabungan Anda. Jadi PT Kemitraan ini kayak mau jadi bank juga gitu. Tabungan kita disimpan. Tapi kalau terhutang Anda nggak dipotong. Itu aja. Sebenarnya sih gimana ya? Harusnya nggak ada lah tabungan-tabungan kayak gitu tuh. Ya, biarlah peternak lah ngatur duitnya gitu. Tapi nggak bisa kalau kita mau gabung di suatu kemitraan harus ikuti aturan mereka gitu. Jadi ya tetap potong 10%. Bisa diambil uangnya Bang? Ya bisa lah, itu kan tabungan kita. Tapi dengan catatan tanda tangan dari ketua perusahaan itu. Ya, ngeluarin tabungan itu. Harus ditinggalin tetap 10%. Misalnya tabunganmu 60 juta. Anda mau ambil berapa? Itu kayaknya dibatasi. Cuma boleh ambil 50% kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi dipikirkan lagi sebelum bergabung di kemitraan. Itu tadi sudah saya jelaskan secara umumnya. Hati-hati dalam memilih PT. Bagaimana kalau mandiri Bang? Kalau mandiri, kalau di tempat Anda banyak perusahaan kemitraan, saya tidak menganjurkan ke Anda beternak mandiri. Karena harga Anda bisa dibunuh Pak sama pelaku usaha kemitraan ini. Bukan dibunuh maksudnya secara langsung ya. Di saat mereka perang harga, yang jadi korban itu peternak mandiri gitu, bukan peternak kemitraan. Kalau kami ini kan sudah dikontrak Pak gitu ya. Jadi itu dulu sekilas saran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan menjadi berkah bagi saya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Ini usia ayam saya sudah 24 hari, bisa dilihat Pak. Nggak ada lalat sama sekali Pak. Ada sih satu-satu gitu. Coba lihat. Ini pun mana ya? Ini pun udah mati nih Pak lalatnya. Ini ku ambil Pak ya. Tuh.
Oh, bukan lalat ini, Pak, malah laba-laba ini. Bukan lalat ini. Tuh, Pak. Ya. Harganya nomor WA sudah tertera di bawah ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.